Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hanya kepada Allah, membesarkan dan mengagungkannya, mengembalikan segala apapun juga dalam kehidupan kita hanya kepada Allah, karena dialah yang mencipta, karena Allah jugalah yang memiliki alam semesta. Allah, Dia yang mengatur segala-gala. Dia yang menghidupkan, Dia pula yang mematikan. Dia yang menurunkan hujan, Dia pula yang menahan. Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang memberi, dan Dia pula yang mengambil kembali. Allah Subhanahu wa taala, Dia yang memberikan kekayaan, dan Dia pula yang menetapkan kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang memberikan kekuasaan, Dia pula yang mengambil kekuasaan itu dari siapa yang Ia kehendaki. Malikal mulki, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, hai Muhammad, ya Allah, penguasa dari segala penguasa, Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau pula lah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Tempat kembali. Kita bersyukur subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan untuk kita kehidupan. Andai Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita hidup kembali ketika tidur tadi malam, maka tidak akan ada satupun kekuatan yang bisa dan mampu mengembalikan ruh kita ke badan. Tidak akan ada yang bisa melakukannya. Walau berkumpul semua dokter-dokter, ahli kesehatan di dunia ini untuk membalikkan ruh kita karena belum kembali saat tidur, diambil oleh Allah sebentar, kita tidak akan mungkin bisa hidup kembali. Alhamdulillah, kita bisa masih bisa bangun dari tidur kita.
Alhamdulillah, bangunnya kita dengan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih merasa ada panggilan iman. Terdengar seruan azan. Kita angkat badan dari tempat di mana kita merasa nyaman dalam keadaan tidur, bangkit untuk mengambil air wudu dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Kemudian kita datang ke tempat di mana kita mengagungkan Rabb pencipta alam semesta. Kita berdiri di saf dalam salat. Kita dengarkan ayat-ayat Allah yang dibaca oleh imam, yang menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, melapangkan dada. Salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat. Kata Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, aqimis salah, tegakkanlah olehmu salat. Min duluki syamsi, mulai dari tergelincir matahari, dari tengah-tengah langit menghadap menuju barat, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Ini mencakup 4 salat, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dalam waktu yang pertama, min duluki syamsi ila ghasaqil lail, dari tergelincir matahari sampai gelapnya malam, wa qur'anal fajri, dan bacaan subuh, bacaan fajar. Dinamakan solat subuh dengan Qur'an al-Fajri karena dia istimewa dengan bacaannya. Lebih panjang dari bacaan-bacaan di solat-solat yang sebelumnya. Dan Allah mengatakan sesungguhnya salat subuh yang dinamakan dengan Qur'an al-Fajri kana mashhuda, adalah dihadiri, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh yang tadi kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita laksanakan. Itu semua nikmat Allah, kemudahan dan taufik dari Allah yang Maha Penyayang. Alhamdulillah. Dan sekarang Allah juga memberikan kita kesempatan untuk menambah pahala duduk di majelis di rumah Allah. InsyaAllah yang akan kita pelajari ayat-ayat Al-Quran. Saya akan bacakan dan kita akan dalami ayat-ayat tersebut. Semoga yang kita lakukan itu kita dapatkan dengannya janji Nabi kita Muhammad SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah. Rumah Allah masjid. Rumah Allah masjid, tempat untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud, untuk meletakkan organ tertinggi di tubuh kita, yaitu kepala, di tempat yang paling rendah, yaitu ketika sujud. Ditempelkan wajah kita, kening dan batang hidung kita di tempat yang paling rendah, sejajar dengan telapak kaki kita ketika kita berdiri. Ditambah dengan organ-organ penunjangnya, 2 telapak tangan, 2 lutut,
2 ujung telapak kaki. 7 organ anggota sujud yang diperintah Nabi kita SAW untuk melakukannya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, ala sab'ati arib. Dalam riwayat yang lain, saya diperintah, kata Nabi SAW, untuk sujud menggunakan 7 organ. Itu yang tadi telah kita sampaikan. Termasuk yang paling tinggi ini, kita letakkan ke tempat yang paling rendah. Kalau ada yang lebih rendah dari itu kita letakkan, tetapi itu yang paling rendah. Di saat itu kita mengakui kerendahan kita, dan kita memuji kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhan penciptaku yang maha tinggi. Itulah masjid, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mensucikan jiwa, untuk mendapatkan kasih sayang dan ridha Allah. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masjid tempat orang mensucikan hati, bukan sebaliknya, untuk menjadikan orang-orang saling membenci, saling sikut menyikuti, saling tuding menuding, saling hujat menghujat. Masjid tempat beribadah, tempat mensucikan jiwa. Berkumpul mereka di tempat tersebut, yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, ayat Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi mentadabbur. Ada catatan penting, Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dipahami, karena dia tuntunan. Tuntunan mana mungkin bisa diambil darinya kecuali ketika kita memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab telah kami turunkan kepadamu yang berkah, menjamin keberkahan, mengandung banyak keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabbur, kata Allah, ayat-ayatnya, waliyatadzakkar, dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki pikiran, akal. Waliyatadzakkaru ulul albab. Membaca, mempelajari, mentadabburi. Bila dilakukan itu oleh satu kumpulan di rumah Allah, maka kata Nabi memberikan 4 janji. Dan kita harus yakin dengan janji Nabi kita Muhammad SAW, karena dia utusan Allah dan dia tidak mungkin berdusta. Jangankan tentang agama Allah, hubungan sesama manusia saja Nabi tidak pernah berdusta. Bahkan dia digelari oleh penduduk Mekah dengan gelar yang terpercaya, Al-Amin, penjaga amanah. Ya. Nabi kita Muhammad SAW, ma jarrabna alaika kadhiban, kata dunsanak-dunsanaknya, kata mamaknya, kata etek-eteknya, ya, kata sepupu-sepupunya, ketika dikumpulkan oleh Nabi mereka di Bukit Safa. Allah menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dipanggil paman-pamannya, bibi-bibinya, sepupu-sepupu dan yang lain-lain dari sukunya. Setibanya mereka berkumpul dan tidak ada yang tidak memenuhi panggilan beliau. Saking percayanya. Ya. Nabi SAW memberikan muqaddimah, andai ambo memberitahukan
bahwa di belakang gunung di kampung awak ko ada pasukan musuh yang akan menyerang. Apakah kalian percaya? Apakah kalian percaya dengan berita saya ini? Kata mereka serentak, ma jarrabna alaika kadziban. Tak pernah kami mendapati engkau berdusta. Tidak pernah kami mendapatkan engkau berdusta. Semenjak kecil, mundu nu'umati alfarik. Mulai dari kukumu ini masih lunak, sampai sekarang kami tidak mendapati engkau berdusta. Nabi kita inilah yang sekarang ini berjanji memberikan 4 keutamaan untuk kita yang sekarang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tadi ceritanya belum dilanjutkan. Mereka sudah mengatakan tadi bahwa tidak pernah mendapati Nabi berdusta semenjak kecil. Ternyata ketika Nabi mengatakan sesungguhnya saya pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, utusan. Tiba-tiba mereka terdiam. Saling berbisik-bisik. Mereka tidak ada yang menentang. Walaupun di hati berperang. Barusan mereka mengakui Nabi tidak pernah berdusta. Tetapi Abu Lahab dengan kasarnya mengatakan tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celakalah engkau hai Muhammad sepanjang hari. Alihada jama'tana, apakah hanya sekadar untuk mengabarkan ini engkau kumpulkan kami mamak-mamakmu yang jauh lebih berpengalaman, yang jauh lebih banyak memiliki pahit getirnya kehidupan. Engkau baru anak kemarin sore. Untuk ini kamu kumpulkan orang-orang tua-tua. Ya, dia didoakannya kecelakaan. Celakalah engkau. Maka turun firman Allah surat Al-Lahab itu untuk menjelaskan keburukan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Balik kita ke cerita hadis yang memberikan keutamaan untuk orang-orang yang berkumpul di rumah Allah. Yang pertama kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi mereka oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah, mereka dinaungi dengan sayap-sayapnya oleh malaikat. Malaikat punya sayap. Allah yang mengabarkan malaikat punya sayap. Dan bermacam-macam ukuran banyak dan jumlah sayapnya. Ada yang 2 pasang, ada yang 3, ada yang 4. Ada yang paling besar dari malaikat itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu malaikat Jibril punya 600 sayap. Bayangkan betapa besarnya. Nanti malaikat-malaikat yang punya sayap itu yang akan mengepakkan sayapnya untuk menaungi, untuk memayungkan orang-orang yang tadi berkumpul di rumah Allah untuk membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah. Yang terakhir yang paling mengagumkan, yang paling indah. Kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang dekat dengannya, yaitu membangga-banggakan, dibangga-banggakan oleh Allah orang-orang yang melakukan amalan tadi kepada penghuni langit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua untuk kita saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita adalah semacam cerita dari Al-Quran tentang penyesalan orang-orang yang berdosa di dunia
ketika menyaksikan siksa, melihat azab nyata di depan mata. Ketika mereka dikumpulkan oleh Allah. Dan ini salah satu dari rukun iman yang harus kita imani. Bahwa kita setelah mati dihidupkan kembali. Ya apa enggak? Beriman kepada hari akhir, salah satu bentuknya adalah mengimani. Dan bahkan inti dari beriman kepada hari akhir adalah alam semesta ini akan hancur semua. Manusia dimatikan, makhluk dimatikan semua. Kemudian manusia dihidupkan kembali. Bangsa jin juga demikian. Hewan-hewan juga demikian. Sebagaimana dijelaskan dalam nas-nas Al-Quran. Dan bahkan hadis Nabi SAW, manusia dan jin dihidupkan kembali untuk dihisab. Untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini yang harus kita imani. Bahwa kita setelah mati, hidup kembali, dihidupkan oleh Allah. Ini yang diingkari oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi. Bahwa mereka tidak percaya bahwa manusia yang sudah mati, yang sudah hancur, bukan hanya dagingnya, tulang-tulangnya sudah hancur, mungkinkah dikembalikan ke hidup lagi? Ya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qal man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Kata mereka membuat syubhat, siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Maksudnya tulang-tulang manusia. Yang dimakan oleh tanah. Bukan daging saja. Semua habis. Mungkinkah dihidupkan kembali? Tulang-tulang saja sudah hancur. Andai tulang rangka manusia masih utuh. Kata mereka. Mungkin saja bisa dihidupkan kembali. Ya, tetapi ini tulang sebagai kerangka saja sudah hancur. Kata mereka. Meragukan atau mengingkari kemahakuasaan dan mampunya Allah untuk mencipta kembali. Ini yang harus kita imani. Nanti setelah hidup kembali, maka manusia menyaksikan azab. Ini yang ayat-ayat yang akan kita nukilkan. Ada beberapa ayat dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Mufassir Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya. Mungkin ditulis pertama kali surat dan ayatnya saja. Nanti akan kita baca satu persatu. Yang pertama surat Ibrahim ayat 44. Ya. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Kemudian Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Ya, terakhir. Kemudian surat As-Sajdah. Surat yang dibaca, yang disunnahkan untuk dibaca oleh imam di subuh hari Jumat. Alif Lam Mim Tanzilus Sajdah. Atau dinamakan dengan surat As-Sajdah. Ya. Ayat 12. Kemudian Al-An'am ayat 27 dan 28. Kemudian ayat terakhir yang akan kita bacakan adalah surat Fatir ayat 27. Ibrahim ayat 44, Al-Mu'minun 99 100, Al-Munafiqun 9 dan 10, As-Sajdah 12, Al-An'am 27 dan 28, Fatir ayat berapa? Bukan 27, 37. Nah. Baik, kita mulai dari pertama. Dan ini yang harus kita renungi, harus kita camkan sebaik-baiknya. Apakah nanti, kita kan masih di dunia ini, apakah kita nanti mengalami seperti orang-orang yang diceritakan oleh Allah di ayat-ayat ini, atau justru Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita? Di dunia inilah kita bisa memilih. Baik. Untuk ayat yang pertama tadi, Ibrahim, ya. Ketika manusia yang berdosa di dunia melihat siksa, melihat azab, karena neraka
akan diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar malah. Belum lagi sampai perjalanan manusia ke surga atau neraka. Neraka itu sudah dipertontonkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Itu yang ada di surat Al-Fajr. Surah Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Nanti di ayat di ujung-ujung surah Al-Fajr ini kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam. Didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Maksudnya didatangkan, dihadapkan. Nabi SAW mengatakan yu'ta bi jahannam. Nabi lebih menegaskan yu'ta bi jahannam, didatangkan oleh Allah neraka jahannam, walaha sab'una alfa zimam. Neraka jahannam itu ditarik ke hadapan di padang mahsyar, ke hadapan seluruh manusia dengan 70.000 tali kekang, pengikat, tali pengikatnya. Walaha sab'una alfa zimam, 70.000 tali. Fi kulli zimamin, pada setiap tali itu penariknya, yang menariknya adalah sab'una alfa malak, 70.000 malaikat. Per satu talinya dipegang oleh 70.000 malaikat. Ini nanti yang akan menarik neraka jahannam untuk diperlihatkan kepada manusia, ditonton oleh semua manusia. Ini yang diceritakan oleh Allah di ayat pertama di surah Ibrahim tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab. Berilah peringatan kepada manusia hari datangnya azab kepada mereka. Maksudnya hari itu, hari kiamat. Fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang berbuat zalim, yang berdosa. Dosa kezaliman. Perbuatan dosa itu perbuatan zalim. Meskipun tidak ada hubungannya dengan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain, hanya kita saja yang melakukannya, ini perbuatan zalim. Maksudnya menzalimi diri sendiri dengan dosa yang diharamkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah orang-orang yang berbuat zalim, Rabbana, ya Tuhan kami yang menciptakan kami, akhirna ila ajalin qaribin. Ya. Akhirkanlah kami ke ajal yang dekat. Maksudnya tunda. Bisa jadi tafsirnya adalah ketika datang kematian, disitulah muncul penyesalan dan meminta diakhirkan, ditunda kedatangan ajal. Atau ketika di hari kiamat nanti setelah melihat azab, mereka minta kembali ke dunia, sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang lain. Akhirna ila ajalin qarib, tunda datangnya ajal kami dekat sedikit saja. Ya. Apa yang mereka rencanakan kalau ditunda ajalnya? Nujib da'wataka. Ini rencana. Nujib da'wataka. Kami akan penuhi panggilanmu. Panggilan adalah agama Allah. Allah memanggil kita untuk mengibadatinya, menyembahnya, mentaatinya, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi maksudnya adalah panggilan azan, termasuk dakwah. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyambut seruan azan. Nanti kalau engkau tunda kami Allah
umur kami, kematian kami, maka kami akan menyambut panggilanmu. Wa nattabi'ir rasul, wa nattabi'ir rusula. Ini rencana kedua. Yang pertama menyambut panggilan Allah, seruan Allah, dakwah Allah. Yang kedua, rencana mereka andai ditunda azab siksanya, kematiannya, kami akan mengikuti Rasul. Hati-hati ini. Jangan sampai menyesal kemudian. Sekarang kita acuh tak acuh saja dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika ada orang yang mengajak, menghimbau, menyeru untuk mengikuti Nabi, kita orang yang terdepan menantang. Kita orang yang terdepan menyerang, menghadang dengan alasan, sekian banyak alasan. Ya. Inilah, itulah. Jangan sampai datang penyesalan, meminta ditunda kematian atau dikembalikan ke kehidupan dunia untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti nabi-nabi yang lain untuk umat-umat sebelumnya. Kemudian, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Kata Allah menegur mereka, apakah dahulu kalian juga sudah bersumpah bahwa kalian tidak akan mati? Ya. Ini orang-orang yang di dunia yang merasa hidup abadi dan tidak akan mati, mengingkari hidupnya manusia kembali di hari kiamat. Bahkan mereka membawa sekian banyak alasan bahwa tidak mungkin hidup kembali. Seperti tadi yang kita sampaikan, kita bacakan di surat Yasin. Ya. Mereka menentang Nabi. Tidak mungkin kita hidup kembali. Itu yang diingatkan oleh Allah. Bukankah kalian dahulu menyatakan tidak akan ada kehidupan setelah mati? Andai kita mati dan di dunia ini, tetapi kita tidak hidup kembali. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama, penyesalan ketika melihat azab. Baik azab yaitu ketika datang malaikat maut untuk mencabut nyawa, dan ini ghaib, kita tidak tahu. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala langsung, dan kita mesti beriman dan yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini akan terjadi. Untuk orang-orang yang berbuat dosa di dunia ini, maka penyesalan pertama yang akan dia rasakan adalah ketika melihat kematian. Sudah di hadapan. Makanya ada rasa ketakutan. Ya. Kita ada rasa ketakutan sehingga meminta kepada Allah untuk ditangguhkan kematian, atau kalau di hari kiamat nanti meminta kembali ke dunia. Surat apa ini? Ibrahim tadi ayat 44. Kita lanjutkan surat yang kedua Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini ayat yang kedua, cerita dari Allah, sama persis dengan ayat yang tadi, tetapi penyesalannya dan keinginannya untuk kembali ke dunia atau dipanjangkan usia luar biasa. Apa kata mereka? Sampai, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai sehingga apabila datang kematian kepada salah satu dari mereka, orang-orang yang lalai di dunia, maka mereka berdoa, ya Allah, irji'uni, rabbirji'un, wahai Rabbku, Tuhan yang menciptakanku, kembalikan aku. Nah, ini masalahnya yang tadi, bahwa kemungkinan maksudnya di akhirat setelah melihat azab, atau ketika datang kematian, ajal tiba. Ya. Mereka minta kembali. Apa rencana mereka kembali? Adalah beramal saleh. A'malu salihan, saya akan beramal saleh. Fima taraktu, yang dahulu saya tidak lakukan. Sekarang di dunia, dan masih berat kita untuk melakukan amal saleh.
Jangankan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib saja, kita masih banyak yang meninggalkan. Kaum muslimin, masih banyak yang tidak sholat. Wanita-wanita muslimah, masih tidak sedikit yang tidak menutup aurat. Padahal itu kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi malam atau sore kemarin, ini sudah terlambat sebenarnya, tapi itu kesempatan hanya itu kesempatan pergi ke tempat yang di bulan Ramadan dahulu ditimpa oleh musibah di pesisir. Ya. Melihat keadaan yang luar biasa. Ya. Dan muncul cerita-cerita dari orang-orang di sana bahwa kurang beragama. Kita tidak mengklaim itu terjadi, tapi mereka sendiri yang mengatakan kurang agama. Orang yang perhatian dengan sholat lima waktu ini juga tidak ada. Padahal mereka hidup di pinggir batang air, di pinggir sungai. Mereka tidak akan menduga, bahkan tidak sama sekali mengira akan datang hal yang seperti itu. Bahkan ada ungkapan tidak pernah terjadi selama ini keadaan yang seperti ini. Bahkan saya lihat yang jauh dari, bahkan yang agak jauh dari sungai, dan tidak ada gunung di sana, datang air bah menghancurkan segala-galanya. Rumahnya di bawah habis oleh banjir bandang. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pelajaran dan ibrah. Jangan sampai penyesalan seperti yang diceritakan oleh Allah. Ketika melihat maut dan kematian tiba, penyesalan seperti ini pasti. Meminta ditunda kematian atau kembali ke dunia. Untuk apa? Beramal saleh. Yang sebelum mati itu dia tidak pedulikan sama sekali. Tidak salat, tidak melakukan perintah-perintah Allah, dan bahkan melanggar larangan-larangan Allah. Ini ayat yang kedua, kita tidak akan panjang lebar. Hanya sekedar membacakan saja. Ya. Berencana untuk meminta untuk kembali ke dunia, meminta untuk dipanjangkan usia agar apa? Beramal saleh. Agar berbuat kebaikan, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih di dunia, masih sehat, masih hidup. Mari kita perbanyak beribadah, melakukan amal saleh. Ayat yang ketiga, Al-Munafiqun. Ya, 9 dan 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyuruh kita untuk berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari menegakkan zikir kepada Allah. Itu beribadah. Dari mengerjakan ketaatan untuk akhirat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, maka mereka orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah dari apa yang kami rezekikan, dari harta kita. Ya. Sebelum datang min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Lalu yang tidak sempat berinfak atau yang memang tidak mau berinfak sebelumnya, ketika datang kematian muncul penyesalan. Apa penyesalannya? Ya meminta ditunda kematiannya. Qala fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematian untuk saya. Untuk apa? Untuk bersedekah. Fa as-saddaqa, agar saya bisa bersedekah, wa akum minas salihin, dan menjadi orang-orang yang saleh, yang taat. Ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat di surah Al-Munafiqun tadi. Yang keempat, surat As-Sajdah tadi ya. Ayat 12 Allah berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun."
andai engkau melihat hai Muhammad tatkala orang-orang yang berdosa menundukkan kepala, menyesal, merasa hina di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa, Rabbana absarna wa sami'na. Kami dahulu di dunia bisa melihat kemahabesaranmu, tanda-tanda kemahakuasaanmu, juga mendengar ya ayat-ayatmu dibacakan, panggilan dan seruan darimu, tetapi kami tidak melakukannya. Sekarang balikkan kami, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, agar kami beramal saleh. Sekarang kami baru yakinnya Allah, ternyata untuk beramal itu hanya di dunia. Hanya di dunia. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, peringatan untuk kita yang masih di dunia. Jangan sampai kita nanti meminta yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang sebelum terakhir, surah Al-An'am ayat 27 dan 28, Allah berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Andai engkau melihat tatkala mereka, orang-orang yang berdosa, ditegakkan di neraka, di pinggir neraka, di hadapan mereka neraka, maka mereka mengatakan, aduhai andai kami dikembalikan, ya laitana nurad, kalau kita dibalikkan ke dunia dan kita nanti tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan kita, ya. Wa nakuna minal mu'minin, dan nanti kita akan menjadi orang yang beriman. Itu semuanya cita-cita. Tetapi kapan? Ketika sudah melihat neraka. Andai kita bisa kembali ke dunia, maka ini yang kita lakukan. Ya, kita tidak akan mendustakan, kita akan menjadi orang yang beriman. Tetapi itu mustahil. Mustahil. Sebagaimana di ayat berikutnya, di ayat yang ke-28 ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat Fatir ayat 37 menceritakan orang-orang yang sudah di neraka. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka-mereka itu berteriak dengan keras di dalam neraka. Mengucapkan kata-kata, Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami, maksudnya dari neraka. Dan meminta balik ke dunia. Dengan mengatakan, na'mal salihan. Kami akan beramal saleh, ya Allah. Ghairal ladzi kunna naf'al. Ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti amalan-amalan yang dahulu kami lakukan di dunia. Ya. Ini yang dirasakan, dialami oleh mereka-mereka yang sekarang hidup di dunia atau yang pernah hidup dunia, yang sudah meninggal dunia. Nanti di akhirat bila mereka tidak punya persiapan dan bahkan jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari aturan Allah, akan muncul penyesalan yang seperti diceritakan oleh Allah di ayat-ayat tadi. Saya akan ulangi kembali surat dan nomor ayatnya. Ibrahim ayat 44, Al-Mu'minun 99-100, Al-Munafiqun 9 dan 10, As-Sajdah 12, Al-An'am 27 dan 28, dan Fatir yang terakhir tadi ayat 37. Bisa kita ulang-ulang. Baca dan baca terjemahannya agar kita tidak lalai sekarang di dunia. Kita sekarang masih hidup di dunia. Masih menikmatinya. Dan kita tidak akan mungkin mau menjadi orang-orang yang diceritakan oleh Allah tadi di ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, luar biasa. Luar biasa, ancaman yang seperti ini. Penyesalan yang tidak akan ada gunanya lagi. Tidak seperti pepatah kita, nasi sudah jadi bubur. Karena bubur masih bisa dimanfaatkan. Tetapi ungkapan nasi sudah jadi bubur dalam peribahasa kita, itu sudah luar biasa. Tetapi ini jauh dari itu. Yang diminta balik ke dunia, atau ditunda kematian, yang itu tidak mungkin lagi terjadi.
Seperti yang dibantah oleh Allah di ayat-ayat yang tadi, bila kita lanjutkan karena keterbatasan waktu, hanya sekedar itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita masih di dunia, kita tidak tahu kapan ajal kita tiba, dan ajal itu datangnya tiba-tiba. Bersiaplah, selalu dalam persiapan, selalu dalam keimanan dan ketakwaan, selalu belajar dan menuntut ilmu agama, karena ini yang akan membimbing kita untuk selalu mengisi kehidupan dengan apa-apa yang mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita nanti di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua mereka, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa semua kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wallahu ghafurur rahim, wallahu rahimun bi'ibadih. Selalulah meminta ampunan kepada Allah, beristighfar, bertaubat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid, di atas iman, di atas taqwa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.